Halo, di sini kita akan membahas tentang branding agar diingat orang. Sebelumnya, apa sih branding? Gimana sih guys caranya branding? Branding nyampai nggak sih guys ke benak UMKM? Branding adalah proses untuk mengaktifasi value atau nilai di benak konsumen agar diingat oleh konsumen. Menurut Bapak Subiakto Prisudarsono, brand is not what you say about you. Brand is other people say about you. Yang artinya, brand itu bukan apa yang kamu katakan tentangmu, tapi tentang apa yang orang lain katakan tentangmu. Berdasarkan pernyataan di atas, maka branding itu ternyata punya konsumen dan merek itu adalah punya kita. Berdasarkan review strategi pemasaran yang digunakan pada tahun 1986 sampai sekarang, banyak yang menggunakan marketing pada 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion, di mana itu adalah sistem pemasaran pada era 1.0. Era 1.0, aktivitas marketingnya masih fokus kepada produk laris terjual dan sering disebut dengan produk sentrik. Sedangkan pada tahun 1990 ke atas, eranya sudah menepati 4.0, di mana istilah branding berfokus pada customer centric marketing, yaitu berfokus pada perilaku, kebiasaan, dan hobi. Misalnya dalam berkomunikasi yang dapat dikontrol adalah iklan. Apabila kita melihat iklan, maka yang dilihat itu adalah akhirannya. Apabila akhiran dari iklan itu 3 detik adalah gambar, maka itu dapat disimpulkan bahwa produk sentrik. Namun apabila akhirannya tidak ada produk, akan tetapi tagline yang keluar, maka itu adalah customer centric. Dalam melakukan bisnis, apabila pikiran kita dalam berbisnis adalah dimulai dari produk, maka itu adalah salah. Dan yang benar adalah dimulai dengan value creation. Namun apabila sudah terlanjur demikian, maka harus segera diinjek dengan value. Cara membuat DNA sebuah merek, kita bisa mengibaratkan DNA informasi pada manusia, bahwa DNA pada manusia itu bersifat unik dan melahirkan persepsi yang unik yang akan menurun pada produk yang akan dijual. DNA merek harus mengandung nilai-nilai yang unik yang akan diterima pelanggan dengan cara membangun kepentingan yang sama. Dan salah satunya bisa melalui jingle. Misalnya adalah pada produk permen Kopiko, di mana ngopi adalah salah satu kebiasaan atau kegiatan orang-orang. Jadi DNA-nya adalah menjadikan ritual ngopi dalam bentuk permen. Bukan permen rasa kopi, tapi kopi bentuk permen. Keberhasilan iklan tidak bergantung pada kualitas produk, akan tetapi pada frekuensinya. Berbagai iklan yang diulang-ulang sebagaimana propaganda sebuah rezim ternyata kurang simpatik dalam pemasarannya. Hasilnya adalah apa yang kita ketahui tentang produk tak jarang hanya kesan artifisial tentangnya. Apabila ingin menjadikan branding menjadi anti teori dari iklan, branding yang autentik tidak menjadikan makna yang benar, tetapi berawal dari produk. Kebohongan yang diulang-ulang adalah benar. Apabila kebohongan diucapkan sekali oleh satu orang, itu tetaplah kebohongan. Namun apabila kebohongan diucapkan 1000 kali oleh 1000 orang di 1000 kesempatan yang berbeda, maka akan menjadi kebenaran. Selanjutnya adalah market kategori.
market kategori merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk mengetahui di mana produk kita akan masuk dengan mencari tahu dan menganalisa kategori yang serupa dengan bisnis yang dijalankan. Pengelompokan pada market berdasarkan karakteristik masing-masing dengan mendekati target yang diingini. Salah satu kegiatan dalam pemasaran yang kerap dilakukan oleh perusahaan adalah rebranding. Kapan sih rebranding dilakukan? Nah, rebranding dilakukan apabila positioning berubah, DNA berubah, dan value berubah. Rebranding bukan pergantian logo, walaupun rebranding identik dengan perubahan struktur logo usaha. Tetapi ada makna yang ingin dikomunikasikan oleh brand tersebut kepada masyarakat. Artinya ada filosofi tersendiri di balik rebranding, yaitu repositioning dari brandnya itu sendiri. Apabila para UMKM di Indonesia sangat bersemangat dalam branding, maka UMKM Indonesia akan mewakili kekayaan dan budaya Indonesia. Karena produk yang dihasilkan adalah produk asli dalam negeri. Untuk menaikkan penjualan produk, salah satunya adalah menggunakan promosi. Promosi tidak lepas dari biaya promosi dan omset. Apabila untuk penjualannya masih menggunakan strategi 4P, maka biaya promosi akan naik sesuai dengan target penjualannya. Misalnya terdapat target bulan ini adalah 10 juta. Dan untuk mendorong penjualan kemudian diberi diskon 10%. Jadi biaya promosinya adalah 10%. Dan misal bulan depan target dinaikkan menjadi 20 juta dan diskon 10%. Jadi untuk biaya promosinya adalah 20%. Jadi apabila penjualan naik, maka budget promosinya naik pula. Akan tetapi akan berbeda konsepnya apabila kita menggunakan branding. Apabila branding kita membuat konsumen penasaran di depan atau tinggi dan selnya di bawah, begitu di boom penjualan akan naik dan nanti biaya promosinya akan turun. Marketing manager tujuannya bukan selling, akan tetapi adalah mempercepat pertemuan titik equilibrium agar biaya promosi yang digunakan hanya besar pada awal saja dan selling terus meningkat. Strategi branding selanjutnya adalah mutual interest, yaitu dengan cara mencari mutual interest-nya. Apabila kita mempunyai target konsumen, maka kita harus melalui pendekatan, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup konsumen dengan menyediakan produk yang sama sesuai dengan gaya hidup atau kebiasaan dari konsumen tersebut. UMKM berkembang, maka strateginya harus era 4.0 agar tidak tertinggal dengan perubahan globalisasi yang sedang berkembang, di mana pendekatannya adalah langsung dengan customer. Oke, mungkin itu aja videoku tentang branding agar diingat oleh konsumen. See you!